Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Irina Firdaus dari Islam Rahmatul Alamin kelas A dan dari Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap ilmu informatika. Pokok bahasan yang akan saya bahas hari ini adalah pengertian informatika, ruang lingkup informatika, dalil perkembangan teknologi, pandangan dan manfaat mempelajari ilmu informatika, dan kesimpulannya. Pertama, informatika itu apa? Ya, informatika itu mencakup struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dari menyimpan hasil pemesanan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Bidang ilmu yang termasuk di dalamnya meliputi ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Ruang informatika itu mencakupi apa? Pertama, teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Yang kedua, ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara penuh. Contoh kedua itu seperti penggunaan media internet sebagai penyebar informasi, ya seperti koran online dan berita media online. Yang ketiga, sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Keempat, keamanan informasi ilmu yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Dalil perkembangan informatika, kita bisa mencontoh dari surat Ar-Rahman ayat 33. Bacaannya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tatfuzu min aqtaris mawati wal ardi fanfuzu la tatfuzuna illa bisultan. Yang artinya, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Dalam hal ini, beberapa ahli menjelaskan kata sultan dengan berbagai macam arti. Ada yang mengartikan dengan kekuatan dan kekuasaan. Ada pula yang mengartikan dengan ilmu, pengetahuan, kemampuan, dan sebagainya. Dr. Abdul Al-Razak Naufal dalam bukunya Al-Muslimun wa Al-Ilmi Al-Hadis mengartikan sultan dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan atau teknologi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberi isyarat kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa bila ilmu pengetahuan dan kemampuannya atau teknologinya memadai. Kesimpulannya adalah Al-Quran mendorong umat manusia untuk mengadakan penelitian baik di bumi maupun di langit, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka. Penjelajahan dan penelitian tersebut tidak bisa terlaksana tanpa adanya ilmu pengetahuan dan sarana teknologi yang memadai. Dan umat Islam bisa terbang ke luar angkasa bila ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, ada dari surah Al-Mulk juga pada ayat 19, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau illa tayri fawqahum soffantin wa yaqnidna ma yumsikunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatur sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah, Dia Maha melihat segala sesuatu.
Kalau kita perhatikan, mengapa burung bisa terbang mengembangkan sayapnya? Karena burung melengkapi dengan organ-organ tertentu, misalnya sayap, bulu-bulu yang dapat menahan angin dan badan yang lebih ringan daripada tenaganya. Tentu hal serupa juga tidak mustahil bagi manusia untuk bisa terbang, bila dilengkapi dengan organ-organ yang mampu menerbangkannya. Hal ini pernah dicoba oleh manusia terdahulu ketika mereka mencoba terbang seperti burung. Mereka membuat sayap, kemudian diikatkan pada kedua tangannya, lalu terbang dari atas, namun sayang mereka tidak bisa terbang ke atas karena tidak seimbang antara berat badannya dan kekuatan sayapnya. Tetapi berkat akal pikirnya manusia, akhirnya mampu membuat pesawat udara dan alat-alat lain yang dapat menerbangkan dirinya, bahkan benda-benda yang jauh lebih berat. Maha besar Allah yang telah menciptakan manusia dan dilengkapi dengan akal pikiran. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan burung yang dilengkapi dengan organ-organ tubuhnya sehingga sanggup terbang di angkasa. Kemudian kemampuan manusia terbang seperti burung adalah berkat akal yang dianugerahkan Allah. Dengan akal manusia mampu menciptakan peralatan yang mampu membawa mereka terbang ke udara bahkan ke luar angkasa. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap perkembangan informatika. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang kini dipimpin oleh peradaban barat satu abad terakhir ini sangat mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi modern tersebut membuat banyak orang lalu mengagumi dan meniru gaya hidup peradaban barat tanpa diiringi sikap kritis terhadap segala dampak negatif dan krisis multidimensional yang diakibatkannya, yang telah disebut oleh Ahmad Y. Samanto pada 2004. Akibatnya, terjadi krisis sosial moral dan kejiwaan kepada sebagian besar bangsa-bangsa muslim. Kenyataan hal ini sangat ironis. Umat Islam yang mewarisi ajaran suci ilahilah dan peradaban dan iptek Islam yang jaya di masa lalu justru kini terpuruk di negerinya sendiri, yang sebenarnya kaya sumber daya alamnya, namun miskin kualitas sumber daya manusianya, pendidikan, dan ipteknya. Untuk menyikapinya, kita harus menempatkan Islam sebagai yang sholih lil kulli, zaman wa makan, membawa perdebatan dalam dunia Islam, yaitu bagaimana berurusan dengan ilmu pengetahuan modern tanpa menyerah pada godaan saintisme sekuler yang telah disebutkan oleh Guiderdoni pada 2003. Manfaat perkembangan informatika yaitu meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan. Mengapa hal demikian? Karena teknologi dapat membantu mengakses Al-Quran lebih mudah. Faktanya, dibanding tahun lalu, terdapat peningkatan sebesar 45% terhadap akses penelusuran terkait agama. Kedua, memudahkan cara untuk beramal kepada sesama. Dengan kehadiran teknologi, kita dapat mengetahui tata cara yang tepat untuk beramal. Dan kita pun juga bisa beramal melalui online. Dengan cara kita menyumbangkan zakat kepada platform yang menyediakan untuk berzakat seperti kitabisa.com. Ketiga, tetap terhubung meski jarak memisahkan. Dengan adanya teknologi, kita tetap bisa bersilaturahmi dengan kerabat-kerabat, sehingga meminimalisir terputusnya tali silaturahmi antar sesama. Kesimpulannya, kita sebagai orang muslim yang hidup di zaman sekarang harus menggunakan teknologi informasi dengan bijak, agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai aturan Islam dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam ilmu ini yang nantinya akan bermanfaat kepada manusia yang menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya ada salah kata dan pelafazan yang tidak sesuai dengan ajaran. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.